Haleluya, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah-Nya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Kita naikkan pujian kita, ucapan syukur kita, sebab Dia baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Katakan Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kami nikmati kemurahan Tuhan. Oh haleluya. Penuh dengan harapan, kami ada berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Kami katakan, oh terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, oh hanya kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih bahwa hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh kalau kami boleh ada Tuhan, aku ada saat ini, semua
menyatakan kasih-Mu. Oh haleluya, Jesus, Jesus, mari sembah Dia. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia sungguh mengasihi kita. Oh Jesus Lord, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat yang tersulit sekalipun, bahkan ketika tidak ada orang yang sanggup menolong kita. Dia yang selalu ada di dalam hidup kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan, bahkan Dia menyediakan jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Mari siang hari ini sembah Dia dengan segenap hatimu. Oh haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Oh Jesus, haleluya, Tuhan ajaib. Oh Engkau ajaib, Engkau ajaib. Jesus, Jesus Lord, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, Jesus, Jesus Lord, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Biarlah mulut kami, lidah kami senantiasa mengagungkan Engkau. Oh selalu berkata Engkau baik Tuhan, haleluya. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Bapa, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Siang hari ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Tangan kami, hati kami, suara kami mengagungkan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku, kami sembah Engkau. Amin, amin Lord. Selamanya Kau hebat bagiku. Siang hari ini kami di tempat ini menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah Engkau. Yes Lord, ku mengangkat wajahku. Selamanya
percaya ketika Tuhan hadir di tempat ini, ada kebebasan, ada kelepasan, ada sukacita untuk kami boleh berkata, Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sudah makan semuanya Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Subhanallah.
bagi Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh merasakan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Bahkan sampai hari ini Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu mari bawa setiap hati kita siang hari ini. Adalah Tuhan yang memulihkan, membentuk kita. Seperti firman Tuhan katakan, haruslah engkau sempurna. Dan itu memerlukan proses yang berat. Tapi Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia akan memampukan kita, membentuk kita untuk menjadi serupa dengannya. Mari siapkan hati kita, telinga kita, mata kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuk hati kami Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Biarlah kami kudus Tuhan. Oh, kuduskan kami Tuhan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku mencari ciptaan baru. Bebaskan kami Tuhan. Oh, haleluya. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan.
kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh sujud di dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu semua Tuhan, lebih dari yang kami perlukan, lebih dari yang kami inginkan di dalam semua kehidupan kami Tuhan. Sebab yang terpenting dalam hidup kami adalah boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lebih bersuka cita lagi Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Curahkanlah hikmat-Mu Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti jalan-jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri atas apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dan jamah hamba-Mu Tuhan. Bukakan dan singkapkan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan benar-benar kebenaran daripada-Mu. Sebab kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak mengerti bagaimana menghadapi hidup ini Tuhan. Di hari-hari depan ini Tuhan yang semakin tidak menentu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada Engkau di depan kami, ada Engkau di belakang kami. Seperti tiang awan dan tiang api Engkau menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, bila firman yang akan disampaikan nanti boleh mengalirkan mujizat-mujizat-Mu Tuhan, boleh mengalirkan kuasa-kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap jemaat yang datang dengan berbagai penyakit Tuhan boleh datang membawa kesembuhan. Setiap jemaat yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat Tuhan boleh pulang membawa kelegaan dan boleh membawa sukacita daripada surga-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu. Oh, anak-anak sudah masuk ke dalam ya. Boleh enggak guru sekolah minggu bisa bawa lagi anak-anak ke sini? Saya rindu mendoakan ya. Kita sama-sama orang tua mendoakan sebelum mereka menerima atau beribadah. Haleluya. Dulu saya guru sekolah minggu ya, sekarang sudah jarang, sudah enggak pernah ngajar. Jadi paling tidak saya juga harus ada andil untuk pelayanan anak-anak. Haleluya. Sudah. Oke, anak-anak. Nah, pendeta kecil sudah di depan. Oke, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita doakan sama-sama anak-anak kita. Haleluya. Sebelum mereka beribadah ya. Haleluya. Amin. Oh. Puji Tuhan. Yuk anak-anak, yuk mendoakan semua ya. Puji Tuhan. Mereka ini masa depan gereja, masa depan bangsa, masa depan keluarga kita juga ya. Kita harus doakan mereka. Oke, mari arahkan tangan kita ke depan, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat anak-anak yang Tuhan percayakan, anugerahkan bagi keluarga kami, bagi gereja, bahkan bagi bangsa kami. Mereka adalah anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak punya kuasa untuk menjaga, melindungi, membesarkan mereka dengan sempurna. Tetapi Tuhan yang empunya anak-anak ini, Tuhan jugalah yang akan melindungi mereka. Sebab itu kami berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah anak-anak kami dengan roh takut akan Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam roh takut akan Tuhan. Mereka bertumbuh besar, sempurna, sehat, kuat di dalam Tuhan. Anugerahkan mereka talenta untuk melayani. Anugerahkan mereka hikmat, kecerdasan sehingga mereka berhasil dalam studi pendidikan mereka. Tuhan, kami berdoa diberkati masa depan mereka. Kami percaya di hari depan mereka pasti akan menjadi orang-orang yang hebat, yang sukses, yang berhasil di dalam Tuhan. Itulah iman kami orang tua. Itulah iman kami hamba-hambamu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus,
Kami mohon berkat Tuhan bagi anak-anak kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Langsung melayani musik yang satu ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia. Kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ada sukacita, amin. Haleluya, saya bersyukur, bersukacita kalau kita semua tetap dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Jemaat Tuhan juga di rumah yang mengikuti streaming juga semua sehat dan baik-baik saja. Siap diberkati Tuhan, amin. Saya berharap kita bersama-sama dengan rendah hati, melembutkan hati, mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-9. Ada kisah yang terjadi di dalam Alkitab. Dan kisah ini ditulis juga untuk kita semua ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-9. Dan kita akan membaca ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Sudah dapat semua Bapak Ibu ya. Di dalam di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Kalau sudah dapat kita akan membaca bersama-sama dengan iman kebenaran firman Tuhan ini. Kita sama-sama baca, sama-sama kita diberkati. 1, 2, 3. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup terseruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak itu tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kisah ya, peristiwa yang memang terjadi di zaman dulu, di masa lampau. Saudara, ketika Yesus dalam sebuah perjalanan, dia mengadakan 2 mujizat. Pertama dialami oleh kepala rumah ibadat. Kemudian yang kedua dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Bapak Ibu, ada 2 nilai yang kita lihat di sini, saudara. Yang pertama, kisah ini tentunya bernilai sejarah, saudara ya. Peristiwa yang pernah terjadi. Tetapi sebenarnya bukan hanya pernah terjadi, tetapi akan terus terjadi karena apapun yang ditulis dalam Alkitab itu adalah contoh teladan bagi kita di gereja Tuhan Air Zaman, dan sudah pasti kita juga akan mengalaminya. Bisa katakan amin, saudara. Karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Di Alkitab berkata, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kemudian yang kedua, ini bernilai nubuatan. Saudara, ada nubuatan besar di sini tentu untuk gereja Tuhan. Tetapi yang nanti kita pelajari bersama, yang pertama, saudara, peristiwa ini bernilai sejarah. Saudara ya, bernilai sejarah yang pasti akan tetap terjadi sampai saat ini. Saudara, mujizat pertama kita lihat ada seorang ayah. Dia adalah ayah, kepala rumah ibadat sekaligus seorang ayah. Ya, dia datang kepada Tuhan, saudara, dengan pergumulan yang sangat berat. Tentu pergumulan yang dialami oleh ayah ini melampaui kekuatannya. Tetapi ayah ini punya hati bapa yang sangat mengasihi anaknya. Sehingga dia tetap terus berjuang supaya anaknya sembuh. Sehingga kemudian dia datang kepada Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang sangat baik. Dia melihat hati seorang bapa
Dan dia juga mempunyai hati Bapa yang tidak tega melihat keadaan seperti ini. Dan saya kembali berkata bahwa apa yang dialami oleh Bapak ini, oleh kepala rumah tangga adalah pergumulan yang melampaui kekuatannya. Pergumulan yang melampaui saudara keberadaannya sebagai manusia. Saudara, kemudian dia datang kepada Tuhan. Saya mau kasih tema firman Tuhan. Seperti juga pagi hari, yaitu iman dan ketekunan. Iman yang disertai dengan ketekunan. Bapak Ibu, Bapak ini atau ayah ini atau kepala rumah tangga ini, kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan dengan iman dan ketekunan. Bukan hanya sekedar iman, percaya, tetapi disertai dengan ketekunan. Apa itu ketekunan, saudara? Ketekunan kalau kita lihat yang dipraktekkan oleh kepala rumah ibadat ini. Di ayat yang ke-18, saudara, dia datang kepada Tuhan, kemudian menyembah Tuhan. Saudara, di dalam Markus, sebab juga Markus mencatat ini, juga Lukas mencatat kisah ini. Saudara, Markus mencatat, dia sujud kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan menyembah? Sujud menyembah Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan sekedar iman, tetapi benar-benar pribadi yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sampai menyembah. Menyembah ini sama dengan saudara menundukkan daging, ya, menundukkan daging sampai kemudian berserah total kepada Tuhan. Saudara, tentu kita ini punya daging, saudara. Daging inilah yang terus bersuara begini, tidak mungkin terjadi. Atau daging inilah yang selalu, saudara, menciptakan kekecewaan, selalu berkata, saudara, takut dan sebagainya. Saya kembali mungkin sampaikan apa yang pernah saya sampaikan tentang pelajaran tabernakel, Bapak Ibu ya. Sudah dalam pelajaran tabernakel, ada satu alat yang di depan tirai, pintu tirai, yaitu mesbah dupa. Ya, kan di ruang suci itu kan ada 3 alat, meja roti, kaki dian, kemudian mesbah dupa. Saudara, di depan mesbah dupa itu ada tirai yang menutupi akses ke ruang maha suci. Di sana ada Shekinah glory di sana. Saudara, kalau kita lihat waktu Yesus mati di kayu salib, saat dia menyerahkan nyawanya, saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saudara, saat itu ketika Yesus mati maka terbelahlah tirai bait suci. Saudara, tabir bait suci. Sehingga kemudian orang bisa masuk ke dalam ruang maha suci untuk menikmati puncak sukacita. Ada Shekinah glory di sana. Saudara, ada puncak kemuliaan di sana. Saudara, lewat apa? Proses perobekan tirai. Saudara, menyembah, guru saya mengajarkan dan itu adalah sebuah kebenaran. Puncak dari pelayanan kita adalah menyembah. Puncak dari penyembahan kita itu adalah sampai daging ini tidak bersuara. Saudara ya. Tidak bersuara. Yang ada adalah ketundukan, penyerahan total kepada Tuhan. Menyembah itu bukan sekedar berkata haleluya, puji Tuhan. Kemudian bisa berbahasa roh. Bukan itu saudara intinya. Tetapi menyembah adalah saudara menyembah yang benar sampai daging ini tidak bersuara. Sampai tidak ada lagi kekecewaan. Sampai tidak ada lagi kepahitan. Sampai tidak ada lagi kemarahan. Bagaimana mungkin itu dikatakan menyembah saat kita berkata haleluya, masih ada kebencian di hati. Masih ada ketakutan di hati. Masih ada keraguan di hati, saudara. Ya, sampai daging tidak bersuara. Saudara, dan itu yang disebut ketekunan. Kita bukan sekedar hanya percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-36 berkata begini. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar iman, besar upah yang menantinya. Kepercayaan sama dengan iman. Perhatikan ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Saudara, iman itu memerlukan ketekunan. Iman harus disertai dengan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Tekun saudara, iman yang disertai dengan ketekunan. Peperangan kita utama adalah melawan daging.
melawan kekecewaan, melawan kebencian, melawan sakit hati, melawan ketakutan, melawan kekhawatiran yang berlebihan. Saudara, itu harus ditundukkan di hadapan Tuhan. Sampai sepenuhnya kita berserah total. Bisa katakan amin, amin Bapak Ibu. Inilah yang disebut ketekunan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, apa yang dialami oleh Bapak ini adalah sesuatu yang jauh melampaui kekuatannya. Tapi saya mau berkata, iman dan ketekunan melampaui setiap persoalan kita. Sebab ketika kita memiliki iman dan ketekunan dan kita berserah total meletakkan iman kita kepada Tuhan. Saudara, kita lagi berjumpa dengan pribadi yang lebih besar dari masalah. Siapakah dia? Yesus Kristus. Coba kita pahami baik-baik. Bapak Ibu, iman dan ketekunan sekali lagi jauh di atas persoalan kita. Ketika kita benar-benar tekun, kita percaya, kita berjumpa dengan satu pribadi yaitu Yesus yang jauh melampaui setiap pergumulan kita. Kalau kita lihat saudara di Matius pasalnya yang ke-9 tadi. Ya, ayat berapa? Ayat yang ke-24 kayaknya ya. Saudara, di ayatnya yang ke-24, Yesus berkata begini, ya, orang mati itu, anak itu adalah dalam keadaan apa? Tidur, ya kan begitu. Tetapi ini benar-benar mati. Bagi kepala rumah ibadat, dan kemudian bagi banyak orang yang meniup seruling, saudara, anak ini benar-benar mati. Sehingga ketika Yesus berkata begini, anak ini tidur. Mereka tertawa. Tapi satu hal luar biasa, orang yang punya iman dan ketekunan yaitu kepala rumah ibadat ini, dia amenkan itu. Yang tadinya dia lihat anaknya mati. Persoalan yang melampaui kekuatannya. Tapi ketika dia tetap tidak melepaskan kepercayaannya dan dia tekun sampai dia sujud kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, saudara. Dia menanggalkan, merobek kedagingannya, musuh yang terbesar yaitu daging yang selalu melemahkan dia. Saudara, dia amenkan perkataan Yesus bahwa anak itu tidur. Perhatikan, Yesus melihat masalah ini kecil sekali. Mati sama dengan apa? Hanya seperti tidur. Bapak Ibu bisa memahami ini ya, saudara ya. Tidur kan gampang kalau orang bangunkan, saudara ya. Kalau kita tidur dibangunkan kan gampang. Semudah itu Tuhan menyelesaikan masalah. Semudah itu Tuhan membangkitkan orang, saudara. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang jauh melampaui persoalan. Yang kita butuhkan apa? Iman dan ketekunan. Saat kita connect dengan Tuhan dan berkata, iya Tuhan saya yakin anak itu tidur. Berarti kita benar-benar sudah benar dalam hal iman dan ketekunan. Saudara, ketekunan itu memang satu proses mengalahkan daging. Dan orang tekun pasti menyembah Tuhan. Menyembah yang benar adalah sampai daging itu robek. Tidak bersuara. Sekali lagi kalau kita menyembah Tuhan masih ada suara daging. Bukan sebuah penyembahan yang benar. Bapak Ibu, saya merindukan, saya juga katakan tadi pagi bahwa saya rindu ibadah kita, saudara, ibadah yang benar. Nanti ini masukan saja untuk setiap pemimpin pujian, saya juga sampaikan tadi pagi. Nanti kita, saya memang tidak pernah sortir lagu untuk dinyanyikan hari Minggu. Kalau teman saya, dia harus periksa lagunya dulu. Saya hanya percayakan kepada pemimpin pujian. Tapi kalau bisa, saat kita, waktu kita mimpin pujian, lagu pertama, lagu penyembahan pertama, jangan ada kata meminta di sana. Sepenuhnya menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kan banyak lagu seperti itu ya. Sepenuhnya mengagungkan Tuhan. Perhatikan kepala rumah ibadat ini. Awal yang dia lakukan pertama adalah menyembah Tuhan. Menyembah dengan benar. Dan kemudian saat kita menyembah Tuhan, jangan ada daging yang bersuara. Jangan ada kebencian di hati. Jangan ada keraguan, ketakutan di hati. Jangan ada kekecewaan, saudara. Benar-benar kita menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Saudara, dan perhatikan kita kembali di Ibrani pasalnya yang ke-10.
Bapak Ibu, sekali lagi kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kekuatan kita sangat terbatas. Ya, saya yang sering mendengar kesaksian, bahkan jemaat Tuhan baru-baru ini bersaksi, ya, yang dokter sudah benar-benar memvonis bahwa sakit ini harus bisa sembuh dalam waktu yang sangat lama, saudara, proses kesembuhannya. Tapi dalam sebulan bisa sembuh, saudara. Dokter punya keterbatasan. Saudara, kita punya keterbatasan, tapi Tuhan kita tidak terbatas, amin. Dan Bapak Ibu harus juga paham bahwa orang yang saat dalam keadaan menghadapi persoalan berat, kemudian dia mulai tidak berdaya, dan kemudian dia tidak bertekun, saudara. Dia tidak bertekun di dalam Tuhan. Orang seperti itu mudah putus asa. Dan Bapak Ibu tahu ketika manusia putus asa, yang kedua yang dia lakukan adalah mencari jalan sendiri. Tetapi jalan yang dia ambil bukan jalan yang benar. Nanti kita akan lihat perempuan tadi, ke tabib-tabib tapi tidak sembuh, malah memperburuk keadaan. Saudara, jalan yang benar saat menghadapi persoalan, jangan lepaskan kepercayaanmu, bertekunlah dengan Tuhan. Amin. Bertekun sampai daging ini tidak bersuara. Saya berharap kita bisa memahami akan hal ini. Kita lihat kembali di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 tadi. Ibrani pasalnya yang ke-10 ya. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 35 maksud saya. Ayat yang ke-35. Ibrani pasal 10 ayat 35 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena apa? Besar upah yang menantinya. Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan ayat 36. Bertekun, kamu memerlukan ketekunan. Saudara, iman itu harus membutuhkan ketekunan. Kalau kita bertekun, saudara tetap percaya dan bertekun, kata Tuhan, besar upah yang menantinya. Upah yang dimaksud Tuhan ini seperti apa? Upah yang dimaksud Tuhan bukan sekedar kita kerja dapat gaji. Saudara, kerja sebulan, gaji sebulan. Saudara, bukan upah seperti itu yang dimaksudkan Tuhan. Saudara, saya tidak mau jelaskan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Saudara, upah yang didapat adalah kasih karunia untuk keselamatan. Tapi dalam konteks, saudara, peristiwa yang terjadi kepada saudara Bapak kepala rumah ibadat ini dan perempuan pendarahan adalah, kita kembali di dalam Matius pasalnya yang ke-9. Upah apa yang diterima oleh saudara kepala rumah ibadat ini? Kita lihat ayatnya yang ke-19. Upah yang melampaui sekedar gaji, saudara ya. Perhatikan ayatnya yang ke-19. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan siapa? Murid-muridnya. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu. Coba Bapak Ibu simak baik-baik kalimat ini. Bukankah biasanya kita yang mengikuti Tuhan? Ya kan? Tapi ini Yesus yang mengikuti orang itu. Saat dia, saudara, tekun, dia beriman, kemudian dia sujud, saudara, itu adalah ketekunannya kepada Tuhan. Tuhan mengikuti orang ini. Tuhan kasih pemahaman begini. Apa yang dimaksud dengan Tuhan mengikuti? Bukankah kita ini adalah domba yang harus mengikuti gembala? Tapi dalam peristiwa ini Tuhan mengikuti kepala rumah ibadat ini. Artinya begini, saat itu Tuhan siap untuk menolong kepala rumah ibadat ini. Saat itu Tuhan siap melakukan apa yang diminta oleh Bapak ini, kepala rumah ibadat. Kemudian perhatikan, saudara, di ayatnya yang ke-24, ya, ayat 24 sampai 25. Lalu berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Orang yang tidak punya iman, saudara, diusir Tuhan ternyata ya. Tuhan tidak suka dengan orang seperti itu. Perhatikan ayat 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Saudara, mungkin ini kalimat biasa kalau kita hanya baca begitu saja. Saudara, upah yang didapat oleh kepala rumah ibadat adalah dia dilayakkan oleh Tuhan untuk dijamah oleh Tuhan. Bisa katakan amin? Saya pernah mengalami ini, saya harus bersaksi, menyaksikan ini Bapak Ibu ya. Tadi juga saya bersaksi,
ketika saya memulai pelayanan perintisan di Wage 2, ini ada Pak Toto, ini ada Pak Joni ya, yang tahu persis, dan ada jemaat-jemaat yang lain yang tahu persis keadaan saat itu ya. Saya berdoa di jalan, kemudian saya mulai ke rumah-rumah ya kan. Salah satunya di rumah Pak Toto, di rumah Pak Joni, di Wage Permai ya, ke rumah-rumah. Saudara, tapi yang saya alami saat itu ya, ketika jemaat Tuhan minta akan ada persekutuan. Oh, sebelum itu, saudara, ketika saya masuk di Wage, saya melihat seperti ada tembok yang besar yang tidak mungkin saya terobos. Saudara, dengan kekuatan saya, tembok yang tidak mungkin saya terobos di Wage ini. Bapak Ibu tahu ketika saya dulu masih pulang ke Trosobo, tinggal di Trosobo, dan saya tidur di sana. Saya naik di lantai 2, kamar lantai 2, kemudian saya kunci kamar, saya berdoa, menyembah Tuhan. Waktu saya menyembah Tuhan, saudara, ini pengalaman yang memang tidak terus-menerus saya alami, tetapi ini adalah sebuah peneguhan Tuhan. Satu fenomena, saudara, hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba saya merasa ada pribadi yang lain di kamar itu. Kemudian duduk di samping kepala saya, kan saya berlutut di tempat tidur. Duduk di samping kepala saya. Tiba-tiba seperti kepala saya dipegang dengan tangan yang luar biasa. Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan, saya tidak tahu berapa lama saya menyembah Tuhan akhirnya. Tapi ketika saya berdiri, saya melihat tembok di kamar itu, tembok warna putih, saya masih ingat, itu seperti kertas. Yang kalau saya terobos itu bisa jebol. Demikianlah Tuhan membuat saya memahami keadaan di Wage. Ada tembok, saudara. Tapi itu menjadi seperti bagaikan kertas yang bisa diterobos. Saudara, itu perkataan iman. Tentunya dengan kekuatan, ini tidak mungkin. Ya kan seperti itu. Saudara, tetapi dengan iman saya melihat, saudara. Saat saya tetap terus percaya kepada Tuhan. Saya tetap terus bertekun, saudara. Ada banyak tantangan yang saya alami. Dan itu tantangan adalah sebuah alasan yang tepat bagi saya untuk saya mundur dalam pelayanan. Tapi Tuhan tidak mau saya mundur. Terus bertekun, saudara. Daging ini terus berontak. Sudahlah, enggak usah di daerah sini. Kan ada tempat yang bagus, yang sudah disiapkan. Saudara, tetapi saya terus menundukkan daging, menyembah Tuhan. Saat itu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang melampaui segala persoalan saya. Bapak Ibu bisa amin kan, saudara? Dijamah Tuhan. Itu upah, saudara. Ketika kita bertekun, saudara, percaya dan bertekun kepada Tuhan, ada upah. Upah yang pertama, kita dilayakkan Tuhan untuk dijamah Tuhan. Bisa katakan amin? Saya merindukan setiap doa kita, setiap ibadah kita, ataupun setiap persoalan yang kita hadapi dalam keadaan apapun, izinkan Tuhan menjamah kita. Amin. Jangan pikir Tuhan jamah itu biasa saja. Itu jauh lebih besar dari sekedar gaji. Saudara, itu upah yang besar. Upah yang tidak terbatas. Jamahan Tuhan. Saat engkau dalam keadaan lemah, saat engkau dalam pergumulan yang berat, tetapi engkau tetap ngotot, kita tetap ngotot percaya, tidak melepaskan kepercayaan, tetap ngotot percaya kepada Tuhan. Dan sampai bertekun itu sampai kita menundukkan daging kita, menyembah Tuhan. Tuhan jamah kita. Kita berdoa kadang kala menyembah Tuhan jamah. Butuh satu ketekunan, penundukan daging untuk kita dijamah Tuhan. Sebab itu kalau kita menyembah Tuhan, pastikan jangan sampai daging bersuara. Bisa katakan amin. Kalau enggak ada suara daging lagi, suara kebencian, suara amarah, suara kekecewaan dan sebagainya, waduh, Tuhan pasti jamah kita. Kalau Tuhan jamah, mati sama dengan tidur. Sangat mudah, persoalan terbesar apapun sangat mudah diselesaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa amin kan ini Bapak Ibu ya? Saya berharap kita bisa memahami akan hal ini. Kemudian saudara, kita lihat yang kedua, kita langsung saja saudara, yang mujizat yang kedua yang terjadi kepada perempuan pendarahan ya. Perempuan pendarahan. Bapak Ibu, ini 12 tahun ya, 12 tahun pendarahan, 12 tahun. Pendarahan itu, ini saya mau sampaikan ini, saudara, ini makna rohani yang dalam, makna rohani, bukan sesuatu yang secara
literal saudara ya, tetapi ini makna rohani yang dalam. Saudara, biasanya pendarahan itu terjadi karena gesekan, saudara ya. Karena peperangan, pertikaian, atau karena benturan, tabrakan. Terjadi luka, ada pendarahan. Dan itu memang sakit. Tetapi apa yang dialami oleh perempuan ini bukan pendarahan di luar, tetapi di dalam. Lukanya di dalam, saudara. Luka di dalam. 12 tahun, saudara. Selama 12 tahun. Mungkin awalnya, saudara, awalnya hal yang biasa. Saudara, gesekan biasa di hati. Tapi kemudian setelah sudah lama, menimbulkan luka. Yang sakit, saudara. Dan biasanya gesekan dan kemudian terjadi luka di dalam itu biasanya terjadi dalam sebuah komunitas. Entah berjemaat, entah sesama pelayan. Tetapi yang paling sering terjadi dalam nikah. Saudara, di dalam keluarga. Bahwa tentu pasangan kita, saudara, istri saya tidak sempurna, saya juga tidak sempurna. Kita tidak akan mungkin menemukan laki-laki yang sempurna. Ibu-ibu, perempuan tidak mungkin menemukan laki-laki yang sempurna di dunia. Tidak mungkin seorang pria bisa menemukan perempuan sempurna di dunia. Yang tidak sempurna ketemu dengan tidak sempurna, pasti ada ketidakcocokan di sana, ya kan? Dan ketidakcocokan ini pasti akan terjadi gesekan. Gesekan. Tapi kalau itu dipelihara, muncul kekecewaan, kemudian akhirnya saudara sampai kepada yang namanya kepahitan, sakit hati, atau luka hati, itu sudah berat sebenarnya. Saudara, itu bisa mengeluarkan darah dan benar-benar sakit. Nah, apa yang terjadi kepada perempuan ini kalau kita lihat, saudara, di dalam Markus, di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-5 ayat 25, saudara. Injil Markus pasal 5 ayat 25-26, tidak ada satupun yang sanggup menolong saudara perempuan ini. Atau tidak ada satupun yang bisa menolong kita ketika kita luka hati. Berkata begini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Perhatikan ayat 26, 12 tahun loh, sudah lama dipelihara luka itu. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah apa? Sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Perempuan ini salah jalan. Dia coba mencari pertolongan kepada manusia. Banyak tabib, banyak orang. Saudara, tidak ada satupun yang bisa menolong dia. Malahan hanya memperburuk keadaan. Karena memang tidak ada satu manusia yang tahu luka hatinya. Yang tahu lukanya hanya dia dan Tuhan. Saudara, sebab itu kalau ada ibu-ibu luka hati, ya kan, atau disakiti, ojo cerita sama teman. Ya ibu-ibu ya, atau bapak-bapak, Anda usah cerita sama teman, sama orang lain. Memperburuk keadaan. Jadi ngetop dan semakin memperburuk keadaan. Saudara, yang benar adalah seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, kita sudah baca tadi di Matius pasal 9. Dia datang kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang tahu lukanya. Dan hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan lukanya. Bagaimana cara perempuan ini datang kepada Tuhan? Dia menjama ujung jumbai. Bapak Ibu tahu imam besar dan Yesus memakai jubah seperti itu. Ya, di paling ujung jubah imam pada saat itu sampai menyentuh tanah. Di paling ujung jubah itu ada yang namanya jumbai, benang kebiru-biruan. Saudara. Arti dari jumbai adalah firman Tuhan yang adalah peringatan atau firman yang dipraktekkan, saudara. Bagaimana cara perempuan ini menyentuh? Dia harus tersungkur di kaki Tuhan. Saudara, menyembah Tuhan sambil menyentuh. Dengan iman dia berkata, asal ku jama jubahnya. Dia menyembah Tuhan, ada ketekunan, ada iman, ada ketekunan di sana. Coba lihat dulu di dalam Ibrani pasal 1, saudara, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apa itu jumbai? Ya. Apa itu jumbai? Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berkata begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dengan perantaran nabi-nabi, ya terus ayat 2. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran siapa? Anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan ayat 3 ini.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yang dijamah oleh perempuan adalah Yesus. Dan di ujung jubah ada jubah, itulah firman yang disebut dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, firman yang penuh kekuasaan. Wibawa Tuhan, kekuasaan Tuhan ternyata terletak di bawah kaki, saudara. Untuk bisa menyentuhnya butuh kerendahan hati, butuh penundukan, saudara. Butuh merobek daging, butuh menundukkan daging, saudara. Tidak mungkin orang sombong, orang angkuh, orang yang merasa hebat menyentuh jubah itu. Hanya orang yang merasa tidak mampu. Sebab itu letaknya di bawah. Dan firman itu kata Tuhan penuh kekuasaan. Saudara, di galaksi kita, galaksi Bima Sakti, itu ada miliaran, saudara, miliaran bintang. Saya tidak tahu galaksi yang lain. Saudara, itu ditopang oleh firman yang penuh kekuasaan. Nikah kita ditopang oleh firman. Keluarga kita, saudara. Dan ternyata firman itu ada di ujung jubah. Butuh penundukan. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Saudara, untuk ketika kita memiliki iman dan ketekunan, Tuhan mengizinkan kita, melayakkan kita untuk bisa menjamah Tuhan. Yang pertama dijamah oleh Tuhan. Yang kedua, kita yang hina, kita yang rendah ini, kita yang berdosa ini dilayakkan menjamah Tuhan. Menjamah sesuatu yang paling hebat dalam diri Tuhan adalah firman yang penuh dengan kekuasaan. Bisa katakan amin? Saudara, itu upah, saudara. Upah yang Tuhan beri bukan gaji. Saudara, saat kita menjamah Tuhan, yang terjadi adalah Tuhan memulihkan hati kita. Bukankah di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab apa? Di sanalah terpancar kehidupan. Kata Tuhan dalam terjemahan lama, jagalah hati lebih dari apapun yang patut dijaga. Saudara, kita butuh kerja, tapi jangan fokus di kerja. Jangan terlalu fokus di kerja. Fokus kepada Tuhan, saudara. Sebab gaji yang kita, upah yang terbesar yang kita terima adalah saat kita dilayakkan, menjamah Tuhan. Saat ketika Tuhan memulihkan hati kita, segala sesuatu akan dipulihkan. Saya dengan Pak Toto mengerti sudah dalam pelajaran di Pria Sejati. Saudara, tidak mungkin ekonomi, tidak mungkin pelayanan kita, saudara, dipulihkan kalau keluarga kita tidak dipulihkan. Tidak mungkin keluarga kita bisa dipulihkan kalau pribadi, hai suami, hai istri, dipulihkan dalam keluarga. Yang perlu kita lakukan saat ini, berlomba-lomba suami istri untuk dipulihkan Tuhan. Dengan iman dan ketekunanmu, sampai engkau menjamah Tuhan. Saudara, luka yang dialami oleh perempuan ini, luka di hati. Pendarahan yang keluar dari dalam. Kalau sudah keluar darah, Bapak Ibu pahami ya, kalau sampai sudah keluar darah, itu sudah sakit. Kalau ada seorang istri sudah mengerak, sudah sakit, itu sudah luka. Ada suami sudah sakit, itu sudah luka. Dan perhatikan, tabib ini tidak ada teman sehebat apa yang sanggup menolong. Jangan cerita di luar kalau kita sudah mengalami. Yang kita lakukan, milikilah iman dan ketekunan. Datang pegang dia. Upah yang terbesar, yang kedua Tuhan izinkan, kita terima adalah dilayakkan menjamah Tuhan. Bisa katakan amin? Saat kita menyembah Tuhan, jamah dia, saudara. Asalkan di hati kita dalam menyembah tidak lagi ada daging bersuara. Saudara, saat engkau mampu berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya mengampuni orang yang melukai hati saya. Sekejap Tuhan tolong kita. Tapi kalau kita masih menahan itu, tidak mungkin terjadi. Amin. Upah pertama dijamah Tuhan. Wah, luar biasa. Orang muda bilang keren banget ya. Upah kedua kita menjamah Tuhan. Wah, itu luar biasa. Dengan apa? Iman dan ketekunan. Ketekunan itu adalah
Surah proses yang kau alami, ketekunanmu sampai engkau menundukkan dagingmu, menyembah Tuhan. Bisa katakan amin? Nanti juga pelayan pujian ya, saat kita memuji Tuhan ya, jangan dulu minta sama Tuhan. Kita agungkan Dia. Saya rindu gereja kita, gereja yang benar-benar memiliki penyembahan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat engkau menyembah, pastikan kita kalahkan daging ini ya. Kita tekun kalahkan daging sampai tidak ada daging yang bersuara. Yesus dia alami itu. Apa yang dialami Tuhan lebih menyakitkan dari apa yang kita alami. Saudara, orang-orang yang dia kasih makan loh, di antara 5.000 laki-laki yang dia kasih makan, orang-orang itulah yang berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Bahkan murid-muridnya meninggalkan dia, saudara. Waduh, betapa menderitanya Tuhan. Dia kalahkan daging itu di kayu salib. Dengan kalimat pertama, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kemudian dia berkata sudah selesai dan menyerahkan nyawanya. Dia selesai menanggung dosa kita. Ketika dia mati, terbelah tabir bait Allah. Tidak ada suara daging. Saya pernah artikan saudara, orang mati kalau kita datangi, kita tendang dia, ya kan? Maaf, kita ludahin dia, kita tendang dia, apa dia bereaksi? Ada reaksi orang mati kalau ditendang? Sudah mati, gimana lagi ada reaksi? Kalau setengah mati, ditendang tiba-tiba sadar, ngamuk dia, pasti ngamuk. Ini adalah sebuah pemahaman yang harus kita mengerti. Kalau sampai daging kita, kebencian kita, saudara, mati, kita diapakan, dihina, dijelekkan, kita tidak bersuara daging ini. Dan ketika kita menyembah Tuhan, benar-benar plong, hati yang sungguh-sungguh menyembah, tidak ada suara daging di sana. Dan kita dilayakkan Tuhan, menerima upah, dijamah Tuhan, dan kita menjamah Tuhan. Bisa katakan amin? Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Saya menyampaikan ini dalam segala kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memahami lebih dalam lagi firman Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan pujian. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin, amin. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di setiap hidup. Oh, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, di tempat maha tinggi. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Oh, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, katakan dengan iman,
firman Tuhan berkata bahwa Dia beserta kita. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Oh, amin, amin. Tangan-Mu Tuhan selalu. Nantikan tangan Tuhan, tangan yang menjamah hidupmu saat engkau berserah dan percaya kepada Tuhan dengan sayap. Haleluya. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Jangan menyerah, jangan lepaskan kepercayaanmu apapun yang kita hadapi. Haleluya. Oh, amin. Pertolonganmu, haleluya, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan kau dengan sayapmu, Yesusku, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Haleluya, ku tak menyerah. Dialah kekuatanmu, tidak ada yang dapat menolong kita selain Yesus. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, oh, kau ku nantikan, kau ku nantikan. Katakan Tuhan, kau ku nantikan. Yes, haleluya. Yesus, Yesusku, Rajaku. Mari datang kepada Tuhan seperti kepala rumah ibadah, seperti perempuan pendarahan. Haleluya, datang menyembah Tuhan. Haleluya, tundukkan dagingmu, sembah Dia. Haleluya, sembah, tundukkan dagingmu. Haleluya, haleluya. Biarlah dagingmu tidak bersuara. Sembah, yang ada adalah roh yang menyembah Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Sembah sampai Tuhan menjamah engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sakit pendarahan di zaman dulu bisa dikategorikan sebagai sakit yang najis, yang sebenarnya tidak boleh mendekati imam, tidak boleh, tidak layak mendekati Yesus. Sakit hati itu memang mungkin korban dari perbuatan orang. Tapi ketika engkau mengalami luka di hati, sebenarnya kita hina di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita memiliki iman, kita memiliki hati yang tekun, kita mampu menundukkan daging ini, kita bisa menyembah Tuhan. Dia layakkan kita untuk bisa menjamah Dia. Haleluya. Kita dilayakkan untuk menjamah Dia. Kita diberi upah untuk menjamah Dia.
seperti perempuan pendarahan bisa menjamah Yesus. Lukanya sembuh, haleluya. Haleluya, angkat tanganmu Bapak Ibu sejenak saja. Imanmu berkata engkau menjamah seperti perempuan. Asal ku jamah saja jubahnya, itu imannya. Jamah, haleluya. Seorang ayah yang punya persoalan yang melebihi kekuatannya, dia datang menyembah Tuhan. Dia mendapatkan upah, dijamah oleh Tuhan. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jamah kami. Haleluya, mungkin ada jemaat Tuhan ada dalam persoalan yang berat. Jamah Tuhan, jamah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, jamah dia dengan kerendahan hatimu. Pegang firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami pegang firman-Mu. Kami percaya firman-Mu. Yang mati dibangkitkan. Keluarga, pelayanan, nikah, pekerjaan mungkin tidak ada gairah seperti mati rasanya. Kami percaya siang ini ada kebangkitan di dalam nama Yesus. Ada kebangkitan di dalam nama Yesus. Haleluya. Malam siang ini Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang sempat hatinya luka, kami jamah Tuhan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Dengan iman kami jamah Engkau, ada kesembuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ya jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi dia jamah, oh, dia jamah setiap hidupku. Ketika engkau dijamah, engkau menerima kedamaian dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, amin. Oh, semua yang mati dibangkitkan, berubah, yang sakit disembuhkan. Karena aku tahu engkau yang menjamah. Oh, ku jadi, katakan sekali lagi, dia jamah. Oh, dia jamah. Biarlah ini menjadi doamu, imanmu kepada Tuhan. Hidupku dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah. Ku
Inilah iman kami Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan upah yang besar. Kami yakin setiap kami Engkau jamah Tuhan. Dan mujizat besar terjadi. Terjadi kebangkitan dalam keluarga kami. Dalam nikah, dalam pelayanan. Di dalam segala usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dalam penyembahan kami menjamah Engkau dengan iman. Dan terjadi mujizat yang besar. Luka di hati disembuhkan. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Ketika luka itu disembuhkan, secara fisik juga kami disembuhkan. Dan terjadi pemulihan dalam segala hal. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami. Ini doa kami Tuhan, kami percaya. Tuhan sudah menjamah kami. Dan kami telah dilayakkan menjamah Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita persiapkan setiap persembahan kita. Kita tunduk kepala sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah berkati jemaat Tuhan di sepanjang minggu. Tuhanlah yang memberikan jemaat Tuhan kekuatan, kemampuan untuk bekerja, untuk memperoleh segala berkat Tuhan. Sebagian dari berkat itu ada benih untuk kami tabur. Memang roti untuk dimakan, tetapi benih harus ditabur. Kami akan menabur benih itu dengan kerelaan hati. Entah itu persembahan, tatangan, persepuluhan, kami akan tabur dengan sukacita. Dan kami percaya apa yang kami tabur akan bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sehingga tidak akan ada jemaat Tuhan yang berkekurangan. Semuanya akan berkecukupan. Malah akan berkelimpahan dalam segala hal. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan tantangan, Bapak Ibu Saudara dapat masukkan pada kotak yang ada di depan. Diberkati oleh firman yang kami dengar siang hari ini. Kiranya Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup kami. Engkau yang mengetahui segala kesulitan, segala persoalan, bahkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tetapi biarlah kerinduan kami untuk kehidupan kami boleh diperbarui hari demi hari. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memperlengkapi hamba-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melayani Engkau dimanapun hamba-Mu berada. Bahkan seluruh keluarga, anak, istri, dan anggota pastor yang ada di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Siang hari ini kami juga membawa setiap korban ucapan syukur kami, persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan, melayakkan persembahan kami siang ini. Dan persembahan ini boleh dipakai dalam pekerjaan Tuhan dan memberkati banyak orang. Dan kami percaya setiap kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Haleluya. Puji Tuhan atas nama Bapak Ibu Gembala, segenap pelayan, seluruh jemaat Tuhan. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Ibu Margareta Patinama tanggal 19 Maret. Kemudian jemaat Tuhan yang lahir pada tanggal 14 sampai dengan 20 Maret 2021. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Doa kita bersama, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak kita yang berulang tahun diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, memang kita sebenarnya selalu targetkan ibadah kita paling lama 1,5 jam, bahkan tidak sampai 1,5 jam. Jadi mohon maaf kalau ini sudah agak lebih dikit, karena saya harus mentuntaskan 2 bagian atau 2 mujizat ini. Ya, kita belum sampai kepada nilai nubuatan dalam peristiwa ini ya. Apalagi ada adik saya juga yang lagi mengandung, seharusnya jangan terlalu lama ya, tapi puji Tuhan saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ya, semua diberikan kekuatan ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya sampaikan pengumuman sebentar saja, bahwa pada hari Selasa kita ketempatan atau dipercayakan untuk menerima hamba-hamba Tuhan beribadah di tempat ini. Hamba Tuhan sewilayah Sidoarjo ada sekitar 40-50 yang seharusnya dengan ibu-ibu, tetapi karena protokol harus cuman bapak-bapak ya, jadi tidak boleh semua. Dan memang kami hamba-hamba Tuhan, saya juga adalah pengurus, memang butuh untuk fellowship ya. Jadi kita diminta untuk jadi ketempatan ibadah hamba-hamba Tuhan wilayah Sidoarjo. Jadi kita terima mereka dengan sukacita. Kita adalah tuan rumah seperti Abraham menerima 2 tamu, yaitu hamba Tuhan, malaikat Tuhan yang dia sambut dengan baik, dan saat itulah Tuhan memberkati Abraham. Bapak Ibu yang mungkin rindu untuk menerima, menyambut mereka ya dengan apa yang kita bisa siapkan, monggo, mungkin ibu-ibu juga sudah atur semuanya ya, kita ikut menyambut mereka. Ini mungkin 2 tahun sekali ya kita ketempatan kedatangan hamba-hamba Tuhan yang banyak ya. Puji Tuhan kita bisa menyambut mereka dengan sukacita. Bapak Ibu mungkin mau berkorban apalah untuk mereka, kan makan ya, mereka harus dikasih makan selesai ibadah, makan kemudian pulang ya. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Dan tentu sebagai gembala saya punya kewajiban untuk menyampaikan kepada kita semua, tetap jaga kesehatan ya. Jangan sering kehujanan atau jangan kehujanan, hindari yang ST, apalah ya. Minum yang hangat-hangat saja. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada kita semua karena tubuh ini harus dijaga. Amin. Jangan merusak tubuh ini. Tubuh ini jaga, tetapi lebih daripada itu kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti melindungi kita. Terima kasih buat teman-teman pelayan Tuhan, buat pelayanannya, diberkati Tuhan. Ada sukacita, amin. Lalu minggu ini dengan tetap semangat, penuh sukacita, dan Tuhan pasti tolong kita di sepanjang minggu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Memuliakan Tuhan, dimuliakan Engkau yang layak ditinggikan, ditinggikan Yesus Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan, amin. Oh, Kau Rajaku, Dia yang bertata di atas pujianmu, Dia yang
yang berkuasa atas segala hidupmu. Oh, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang diberkati Tuhan. Kami yakin berkat dalam ibadah, diberkati roti dan makanan, dijauhkan dari sakit penyakit, menjadi bagian kami umat Tuhan, baik di rumahmu ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah streaming di rumah. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, dari Tuhanlah kami memperoleh upah, dengan upah yang tidak terbatas. Kami akan terus bertekun dan terus bertekun melayani Tuhan. Bapa, jemaat Tuhan sudah mengembalikan milik Tuhan. Tingkap langit dibukakan, berkat Tuhan dicurahkan, sampai jemaat Tuhan berkelimpahan segala sesuatu. Berkat itu dilindungi Tuhan, dan jemaat Tuhan berbahagia dengan segala berkat Tuhan. Berkati daerah di mana kami tinggal, berkati Jawa Timur, bahkan Indonesia. Tuhan selamatkan di dalam nama Yesus. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu di sepanjang minggu ini Bapa. Bungkus jemaat Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari bahaya. Tuhan tolong luputkan dari segala sakit, penyakit, virus apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Segala niat jahat, tipu daya orang manusia, kuasa gelapan kami tolak dalam kehidupan umat Tuhan. Dan apa yang jemaat Tuhan kerjakan minggu ini, Tuhan buat jadi berhasil. Sebab itu ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah nikah umat-Mu. Diberkatilah anak cucu jemaat Tuhan. Buah kandungan umat-Mu diberkati. Keluar masuk rumah Tuhan Yesus berkati. Segala usaha pekerjaan yang ditekuni diberkati semakin menjadi besar. Kerinduan untuk membuka usaha Tuhan Yesus buka jalan. Mencari pekerjaan, dapat pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Karir jemaat Tuhan, tempat di mana umat-Mu bekerja, tempat itu diberkati Tuhan. Engkau angkat jemaat Tuhan semakin naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Anak-anak kami yang sekolah dari playgroup sampai perguruan tinggi, semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Sebab itu dengan iman, kami terima segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kedua kali dan kita pasti berjumpa dengan Tuhan pada kedatangannya yang kedua dan tinggal di sorga sampai selama-lamanya. Mari bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selamanya. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku percaya, amin, berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Lebat dekat murahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah selamanya.